Selamat pagi semuanya. Baiklah pada, pertemuan ini kita akan membahas mengenai hakikat tujuan dan manfaat ketahanan nasional. Dan sebenarnya ini materi yang, berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang ke-5 kemarin. Nah, di sini, hakikat dan tujuan suatu, manfaat dari ketahanan nasional itu sendiri kita akan lihat berdasarkan dari, eee lahirnya pandangan ekonomi Pancasila diawali dari arah pengelolaan ekonomi Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan, eee, karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan pedoman hidup yang, tentunya hanya dimiliki oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, dan menjadi landasan Undang-Undang 1945. Nah, sehingga, eee, segala aspek yang berkaitan dengan antologi, yang pertama itu yang perlu kita bahas di sini adalah mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi Undang-Undang, Dasar 1945 merupakan aturan yang menjadi arahan bagi penyelenggaraan, baik di bidang alam, sosial, kemudian, humaniora merupakan menjadi, suatu aturan yang harus ditetapkan begitu. Dan ekonomi, merupakan suatu aspek yang mendasar diatur dalam Undang-Undang 1945. Nah, terutama pada pasal 33 ayat 1 sampai 5, kemudian diperkuat dengan pasal 27 ayat 2, kemudian pasal 28D ayat 2 dan pasal 28H ayat 1 sampai 4. Nah, jadi sebelumnya juga kita menggunakan pasal 33 Undang-Undang 1945 untuk menerangkan sistem ekonomi Pancasila. Nah, hakikat dari ketahanan sosial sendiri di sini bahwa yang pertama itu terkandung dalam pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, di mana, di situ dia menerangkan bahwa landasan pengaturan ekonomi Indonesia sendiri itu secara makro, gitu. Kemudian, terdapat nilai-nilai penting yang menjadi pedoman pengaturan ekonomi negara, yakni yang pertama itu, eee, kekeluargaan, bersifat kekeluargaan, kemudian kebersamaan, kemandirian dan keseimbangan dan persatuan. Nah, tentunya, hal ini merupakan hakikat dari nilai keseimbangan antara, kemajuan dan nilai kesatuan. Jadi nilai kekeluargaan dan kebersamaan itu memiliki hakikat bahwa untuk mencapai tujuan negara yakni, adanya kesejahteraan umum dan tentunya keadilan sosial. Nah, maka, pengelolaan ekonomi itu perlu dilakukan oleh negara secara bersama. Ya, jadi bersama siapa? Ya bersama rakyatnya gitu ya. Jadi dan, perlu juga mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Nah, di sini tadi, eee, keempat nilai tersebut merupakan gambaran makroekonomi dengan sistem ekonomi Pancasila yang menghendaki pemerataan dan pertumbuhan atau kemakmuran yang berjalan seiring, ya. Jadi artinya pertumbuhan yang merata bukan pertumbuhan yang, dulu pertumbuhan dulu baru pemerataan. Jadi, hal hal ini merupakan hakikat dari nilai keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan. Jadi nilai kekeluargaan dan kebersamaan memiliki hakikat bahwa untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
Nah, artinya ekonomi Pancasila tidak menghendaki adanya persaingan antara individu karena kesejahteraan umum dan keadilan sosial tidak bisa dicapai dengan prinsip persaingan. Jadi persaingan antara individu merupakan nilai ekonomi yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis melalui sistem pasar. Jadi eee, prinsip persaingan ini akan membawa dampak negatif bagi salah satu pihak akibat kalah dalam bersaing. Jadi maka dengan demikian sistem persaingan tidak mampu menjawab tujuan negara Indonesia. Nah, hakikat yang kedua itu pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan mengandung arti dalam pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila, hak individu untuk mendapatkan kehidupan yang layak juga dipertimbangkan. Nah, artinya sifat kebersamaan dan pemerataan tanpa menghilangkan hak individu untuk peningkatan taraf hidup melalui pekerjaan sesuai keinginan dan kemampuannya, seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa sifat kebersamaan dan pemerataan tanpa menghilangkan hak individu untuk meningkatkan taraf hidup melalui pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, gitu ya. Kemudian, eee dan tentunya pendapat ini diperkuat dengan pasal 28D nomor 2 yakni berbunyi, hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan mengandung arti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk mengembangkan diri serta perlakuan yang manusiawi. Nah, tentunya kedua, pasal ini mencirikan nilai kemandirian dalam sistem ekonomi Indonesia. Artinya, prinsip kebersamaan dalam pengelolaan ekonomi bukan berarti setiap individu menjadi bergantung pada individu lainnya, melainkan kemajuan individu menjadi hak seluruh rakyat tanpa kecuali sesuai dengan keinginan dan keahlian masing-masing. Kemudian kebersamaan yang dimaksud dapat mendorong kemajuan bersama melalui sikap saling mendukung potensi yang terdapat pada masing-masing individu demi mencapai tujuan bersama. Artinya, sistem ekonomi Pancasila mengedepankan kepentingan bersama dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak individu untuk berkembang dan maju. Dan hal ini berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang membatasi kebebasan individu untuk berkembang dan maju. Ya, jadi berbeda ya dengan sistem kapitalis. Ya. Kemudian pasal 28H ayat 1 hingga 4 itu memperkuat penyelenggaraan sistem ekonomi di Indonesia. Nah, dalam hal ini setiap warga berhak untuk hidup sejahtera, materi dan batin. Artinya kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya bersumber dari materi namun juga kesejahteraan yang sifatnya non materi, di mana terdapat nilai ketuhanan yang menjadi sumber rohani setiap individu. Maka terdapat nilai ketuhanan yang menjadi landasan dalam mewujudkan kesejahteraan materi dan batin. Nah, hal ini menggambarkan bahwa negara menjunjung tinggi kebutuhan hidup manusia yang sesungguhnya yakni jasmani dan rohani. Nah, keseimbangan ini ya yang menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan tentunya negara itu bertanggung jawab untuk memenuhi jaminan sosial dan hak bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali ya. Jadi peran pemerintah menjadi sentral dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakatnya. Nah, jadi eh, peran pemerintah itu secara makro adalah membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk menikmati kesejahteraan materi dan batin. Dan upaya-upaya yang merintangi hal tersebut menjadi wewenang pemerintah untuk menindaknya. Ya, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Dan artinya pemerintah berperan penting dalam sistem proteksi ekonomi. Gitu ya. Nah, kesimpulannya bahwa yang pertama itu penyelenggaraan ekonomi di Indonesia itu ditujukan untuk mencapai kesejahteraan yang merata, baik materi maupun batin. Kemudian yang kedua untuk mewujudkannya dibutuhkan nilai-nilai yang dianut yakni kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian,
kemajuan dan kesatuan yang seimbang dan ketuhanan tentunya ya. Dan yang ketiga, yang kesemuanya itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi di sini adalah proses sistem ekonomi Pancasila menurut undang-undang. Yang pertama itu adanya nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, kemajuan dan kesatuan dan yang seimbang dan ketuhanan. Dan bersifat gotong royong demi kemakmuran yang merata lahir dan batin. Jadi saya rasa ini cukup jelas ya. Kemudian eh, hakikat sistem ekonomi Pancasila sebagai landasan ketahanan ekonomi Indonesia dalam perspektif hisab ilmu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama secara makro, jadi secara makro itu definisi sistem ekonomi Pancasila itu dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 33 ayat 1 sampai 5 ya. Dan kalian bisa baca di sini. Kemudian yang kedua, itu secara mikroekonomi. Jadi mendefinisikan manusia dalam sistem ekonomi Pancasila. Jadi manusia yang bertuhan yang dijelaskan melalui komponen otak manusia. Nah, jadi penjelasan seperti ini. Kemudian yang ketiga bahwa secara harfiah hakikat ekonomi Pancasila terdiri dari filsafat ekonomi dan filsafat Pancasila. Dan ekonomi mencerminkan kebutuhan hidup manusia, jadi rumah tangga, individu, keluarga, dan negara. Nah, sedangkan Pancasila itu merupakan representatifnya dari unsur manusia yang bertuhan. Nah, sehingga sistem ekonomi Pancasila itu merupakan suatu sistem pengelolaan rumah tangga. Jadi berupa materi dan oleh manusia yang bertuhan. Jadi mengedepankan akal. Nah, selanjutnya bahwa sistem ekonomi Pancasila sebagai landasan ketahanan ekonomi, tentunya Indonesia mampu menjelaskan kekuatan atau ketangguhan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi yang terdiri dari 2 unsur yaitu soft skill ekonomi dan hard skill ekonomi. Nah, baik dalam aspek mikro maupun makro, kedua kekuatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran lahir batin bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali dengan pertumbuhan melalui gotong royong. Oke, pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dan saya sudah jelaskan materinya. Kemudian persiapkan diri kalian untuk UTS minggu depan. Oke, selamat pagi semuanya dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.